Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irfan Ripat, NIM D121171011. Jadi, video ini merupakan eh, penjelasan tutorial dan demo dari tugas pertama, yaitu pembuatan aplikasi augmented reality dengan menggunakan marker base di atas sebuah brosur yang akan menampilkan 3D augmented object. Nah, jadi untuk tugas satu ini, aplikasi yang saya buat adalah menampilkan 3D augmented object rumah di atas sebuah brosur penjualan perumahan. Nah, jadi di sini bisa dilihat brosur yang saya gunakan, yang nantinya akan digunakan sebagai marker. Kemudian yang kedua adalah 3D object yang saya gunakan. Nah, jadi yang pertama-tama kita lakukan setelah membuat project Unity, kita terlebih dahulu harus mengimport plugin Vuforia. Jadi Vuforia merupakan plugin augmented reality yang sangat populer. Untuk mendownload pluginnya, kita langsung saja ke website dari Vuforia. Nah, kemudian di bagian menu download, silahkan download Vuforia Engine khusus untuk Unity Project. Nah, setelah di-download, langsung saja klik 2 kali untuk melakukan import. Nah, karena di sini saya sudah mengimport Vuforia sebelumnya, jadi langsung saja. Selanjutnya adalah gambar yang akan kita jadikan sebagai marker. Terlebih dahulu kita upload ke Vuforia, website Vuforia. Nah, jadi pada menu develop, nah terlebih dahulu bagi yang belum membuat development key, terlebih dahulu harus membuat development key. Jadi cukup klik button get development key, kemudian isi license name yang akan kita gunakan, kemudian mark bagian ini, kemudian klik confirm. Nah, jadi nanti hasilnya akan muncul license key. Nah, kegunaan dari license key ini akan kita ambil license-nya untuk digunakan di project kita nantinya, agar Vuforia kita bisa berfungsi. Nah, selanjutnya adalah untuk melakukan upload marker atau image target. Terlebih dahulu kita buat database. Nah, silahkan ditulis nama database-nya, kemudian langsung klik create. Nah, jadi di sini saya sudah membuat sebelumnya dengan nama final ARDB. Nah, jadi untuk upload markernya sendiri cukup klik add target, kemudian browse, kemudian pilih file gambar yang akan kita jadikan marker. Nah, jadi di sini contohnya saya di sini menggunakan file browser. Nah, setelah itu isi informasi width, kemudian isi juga informasi nama. Nah, setelah itu klik tombol add. Nah, di sini saya sudah membuat untuk image target browser sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat informasi rating. Nah, di sini rating ini menunjukkan bahwa seberapa besar kualitas dari image target kita. Jadi, semakin tinggi ratingnya, maka semakin gampang atau semakin banyak fitur dari gambar tersebut, yang berarti akan semakin gampang untuk dideteksi nantinya. Nah, setelah itu
untuk mendownload database, cukup centang image target tersebut, kemudian klik tombol download, dan pastikan yang dipilih adalah untuk Unity Editor, karena kita akan melakukan membuat aplikasinya di Unity Editor. Langsung klik download. Cukup tunggu sampai database-nya terdownload, dan setelah terdownload langsung klik 2 kali untuk mengimport. Nah, setelah muncul window import Unity package, cukup klik tombol import untuk mengimport database tadi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di dalam sudah ada image target browser yang tadi kita upload sebelumnya. Nah, di sini saya juga sudah melakukan import sebelumnya. Jadi selanjutnya yang akan kita lakukan adalah klik kanan pada hierarki. Kemudian, karena kita tadi sudah melakukan import Vuforia Engine, maka di sini sudah ada menu Vuforia Engine. Selanjutnya klik AR Camera. Jadi AR Camera inilah yang nanti akan menampilkan objek 3D kita. Nah, setelah itu, karena kita akan membuat sebuah AR marker base, jadi selanjutnya adalah kita menggunakan juga image target. Nah, image target ini selanjutnya pada bagian tipe, kita pilih yang from database. Kemudian pilih database yang tadi sebelumnya kita telah import. Jadi di sini ada final ARDB untuk di project saya. Nah, setelah itu image targetnya adalah gambar brosur. Nah, kemudian tidak lupa juga pada bagian AR kamera kita melakukan konfigurasi. Jadi di bagian inspektor ada tombol Open Vuforia Engine Configuration. Nah, di sini kita masukkan license key yang ada pada license yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi untuk mendapatkan license-nya cukup klik license yang telah kita buat tadi. Kemudian di dalamnya ada license key. Copy dan masukkan ke kotak ini. Nah, selanjutnya import 3D objek kita ke dalam project Unity. Ya, jadi caranya bisa cukup dengan drag and drop, atau bisa juga dengan menggunakan import new asset. Nah, di sini saya sudah mengimport sebelumnya. Jadi ini objek rumah yang akan saya gunakan. Nah, selanjutnya masukkan drag objek rumah ini ke dalam image target. Nah, kemudian sesuaikan ukurannya sesuai kemauan kita. Nah, jadi di sini karena ukuran aslinya sangat kecil, maka yang saya akan lakukan adalah memperbesar scale sebesar 100 kali. Terlalu besar, jadi dikurangi 50. Kemudian sesuaikan juga posisinya agar pas. Kemudian
untuk tugas satu ini sendiri, karena objek yang ditampilkan harus berupa animasi, jadi selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat animasi untuk rumah ini agar dia bisa berputar atau berotasi 360 derajat secara berulang-ulang agar user dapat melihat semua sisi rumah. Nah, jadi yang selanjutnya dilakukan adalah pada image target kita buat 3D object cube. Nah, kemudian objek rumah tadi di drag masuk ke dalam cube. Jadi fungsi cube di sini sendiri adalah supaya rotasinya nanti terlihat lebih rapi atau terrotasi dengan poros tepat di tengah dari objek rumah. Jadi fungsinya itu sebenarnya. Jadi yang akan dilakukan animasi adalah pada objek cube-nya. Namun karena objek rumah berada di dalam cube itu, jadi nanti rumah juga akan ikut berotasi. Nah, selanjutnya klik cube, pilih tab animation, pilih create, silahkan namai sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi di sini saya menggunakan rotate. Kemudian klik tombol merah ini. Nah, setelah itu saya ingin mengeset pada detik kelima. Pada detik kelima objek cube ini sudah berputar sebesar 359 derajat. Nah, setelah itu kita lihat sudah terputar. Blok dari detik awal sampai detik terakhir. Kemudian klik kanan pada bagian blok tangents, pilih linear. Nah, jadi bisa kita lihat objek rumah sudah berotasi. Nah, jadi di sini silahkan sesuaikan seberapa cepat atau seberapa lambat kita ingin melakukan animasi rotasi dari rumah tersebut. Nah, karena di sini sudah selesai untuk rotasinya, ya, pada bagian tab project bisa kita lihat seharusnya pada saat kita membuat animation tadi, Unity akan secara otomatis untuk mengenerate satu animator controller yang sisa kita gunakan untuk melakukan animasi pada objek 3D kita. Jadi pada bagian cube ini, nah cukup drag cube controller ini ke bagian sini. Nah, setelah itu seharusnya AR-nya sudah bisa dijalankan. Nah, karena di sini saya ingin menggunakan device Android, maka pada build setting, nah di sini kondisi defaultnya sebenarnya sebelumnya adalah platform yang digunakan adalah PC. Nah, untuk mengganti ke Android, ya cukup klik Android ini, kemudian nanti di bagian sini akan ada button switch platform. Klik button tersebut dan tunggu sampai platformnya terganti ke Android. Nah, setelah itu untuk melakukan run langsung di device, tinggal klik build and run. Namun sebelum itu pastikan bahwa kita sudah mengaktifkan mode developer di Android kita agar aplikasi bisa di-run langsung ke device. Nah, berikut demo untuk tugas yang pertama, yaitu augmented reality
dengan menggunakan marker dan 3D animation object. Nah, jadi seperti yang kita lihat, dari gambar brosur rumah ini kemudian ditampilkan desain 3D dari rumah yang memiliki animasi rotasi agar semua bagian sisi dari rumah bisa terlihat. Oke.